Kita kalau lihat para imam-imam kita, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka pasti punya qaul qadim dan qaul jadid, perkataan lama, perkataan baru. Kadang-kadang ada fatwa yang disampaikan pada beberapa tahun yang lalu dianggap benar, sekarang ternyata salah, diperbaiki. Dan itu biasa. Harusnya kita selalu membuka diri, teman-teman. Penuntut ilmu yang ikhlas itu pasti bisa menerima masukan. Bisa menerima masukan. Kalau dia temukan pendapat yang lebih benar, maka dia akan dengarkan. Harus terus belajar, teman-teman sekalian, dan menerima saran dan juga masukan. Ini penting sekali bagi penuntut ilmu. Tidak ada kata-kata cukup dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Tidak ada kata-kata cukup. Kalau pernah dengar nama ini, namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini murid utamanya Abu Hanifah. Abu Yusuf ini semasa dengan Imam Syafi'i, semasa dengan Imam Ahmad, tapi dia dikenal sebagai gurunya bahkan. Karena beliau adalah murid utamanya Abu Hanifah. Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Tahun itulah lahir Imam Syafi'i. Dan Imam Malik meninggal di tahun 179. Ini semasa dengan Imam Abu Yusuf ini ya. Abu Yusuf ini saking cintanya sama ilmu, di saat beliau pernah hidup, beliau pernah berselisih pendapat dengan satu temannya tentang masalah sebuah hukum dalam bab warisan. Setelah berpisah, temannya sudah pulang, sudah pergi jauh, dia tidak tahu kemana. Waktu itu tidak ada handphone kayak kita sekarang, tidak ada media bisa komunikasi. Abu Yusuf tiba-tiba berpikir orang ini benar, temannya itu benar, tapi dia bagaimana caranya kontak orang ini? Jauh, tidak tahu di mana, tidak ada alat komunikasi. Sampai Abu Yusuf sakit keras. Waktu beliau sudah mau meninggal dunia, tiba-tiba orang itu dengar rupanya, lalu dia datang. Begitu lihat masuk ke pintu, Abu Yusuf tersenyum, lalu mengatakan, alhamdulillah kamu datang. Tolong ya, jelaskan kepada saya dalil-dalil yang dulu kita berselisih pendapat dalam bab warisan. Sudah diranjang kematian. Lalu kata temannya, wahai Abu Yusuf, syahadat, kamu sudah mau meninggal, ya sakit keras. Maka dia mengatakan, saya sudah syahadat. Demi Allah, saya meninggal dalam kondisi mengetahui ilmu itu lebih saya sukai daripada saya meninggal dalam keadaan saya jahil. Temannya ajarkan, dia hafal dalil. Kata temannya, baru saja saya berdiri, pamit keluar, pas depan pintu terdengar suara tangisan keluarganya, meninggal. Akhir hidupnya masih belajar. Ada satu penyakit yang terjadi di kalangan para duat, dan ini penting sekali. Kalau antum sudah terjun ke jalan dakwah, tentu dengan belajar yang banyak, akhirnya jadi punya ilmu, sampaikan apa yang anda ketahui. Maka ini teman-teman sekalian, kadang-kadang syaitan masuk dalam diri kita dengan bab gurur, bangga, dan merasa gengsi. Ya, sini bilang gengsi juga ya. Jadi dia merasa malu kalau dia harus memperbaiki kesalahan. Di Indonesia orang bilang gengsi ya. Nah, biasanya ada masalah ini dalam dai-dai ini. Mereka menyampaikan satu statement, mereka salah. Tapi untuk ego juga bisa. Jadi dia disuruh perbaiki tidak mau, minta maaf nggak mau, ini keliru. Kita kalau lihat para imam-imam kita, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka pasti punya qaul qadim dan qaul jadid, perkataan lama, perkataan baru. Kadang-kadang ada fatwa yang disampaikan pada beberapa tahun yang lalu dianggap benar, sekarang ternyata salah, diperbaiki. Dan itu biasa. Harusnya kita selalu membuka diri, teman-teman. Penuntut ilmu yang ikhlas itu pasti bisa menerima masukan, bisa menerima masukan. Kalau dia temukan pendapat yang lebih benar, maka dia akan dengarkan. Abu Hurairah pernah taubat dari satu fatwa yang beliau sampaikan tentang perkara seorang wanita yang berzina. Ya, setelah dia sampaikan, Abu Hurairah mengatakan tidak ada taubat bagimu. Lalu kemudian orang itu menangis ya. Lalu terdengar oleh Nabi SAW, Nabi SAW tegur Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah minta maaf dan kemudian memperbaiki fatwanya. Dan itu terjadi juga di zaman Umar bin Khattab, terjadi di zaman tabi'in, tabi'in, mereka banyak memperbaiki. Ini penting sekali, sehingga kita tidak menutup diri untuk selalu menerima masukan orang lain, dan pada saat ada dalil lebih kuat, kita akan selalu mengerjakan. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang masalah dakwah.